Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarah Adeyasti dari kelas 9E. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai hasil pengamatan praktek ilmu pengetahuan alam mengenai bioteknologi. Pertama-tama, mari saya perkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, lalu ada Revan Pratama Putra, ada Restu Saiful Rahman, dan juga ada Keisha Delita Putri. Dunia sedang mengalami intoleransi laktosa. Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam beberapa tahun ini, sekitar 75% populasi di dunia tidak toleran terhadap laktosa, meski jumlah, tingkatan, dan resikonya bervariasi untuk tiap negara. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kasus intoleransi laktosa banyak ditemukan di Indonesia. Diperkirakan di Asia Tenggara termasuk Indonesia sekitar 80% penduduknya mengalami intoleransi laktosa. Di Eropa sendiri, persentase penderita intoleransi laktosa pada ras Kaukasoid lebih rendah, yaitu sekitar 25%. Ungkap Dr. Arif Sabta Aji, yaitu salah satu ahli gizi. Hal ini menjadikan kami memilih mengangkat masalah ini, karena masih banyak teman-teman di luar sana yang masih memiliki intoleransi makanan, terutama intoleransi laktosa. Hingga saat ini, tidak ada laporan data mengenai mortalitas terkait intoleransi laktosa. Akan tetapi, diet rendah laktosa jangka panjang dapat menyebabkan resiko defisiensi kalsium dan vitamin D. Saat ini, perkembangan kuliner berkembang sangat pesat. Banyak makanan yang terbuat dari bahan berlaktosa tinggi yang tentunya tidak ramah terhadap konsumen dengan intoleransi laktosa. Oleh karena itu, kami mencoba memberikan alternatif makanan yang dapat diterima oleh konsumen dengan intoleransi laktosa, sehingga mereka tidak ketinggalan tren makanan saat ini. Alternatif produk yang akan kami buat adalah kondok yang menggunakan proses bioteknologi dan bantuan mikroorganisme dalam proses pembuatannya. Rumusan masalah dalam pengamatan kali ini ialah apa itu bioteknologi, yang kedua apa keunggulan produk yang akan disajikan, dan yang ketiga apa saja produk-produk yang harus dihindari oleh konsumen dengan intoleransi laktosa. Kemudian tujuan dari pengamatan ujian praktek kali ini yaitu untuk memahami pengertian dari bioteknologi, untuk mengetahui keunggulan produk yang akan disajikan, serta untuk mengetahui produk apa saja yang perlu dihindari oleh konsumen dengan intoleransi laktosa. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai produk, cara pembuatan, keunggulan, dan juga fakta-fakta unik mengenai produk tersebut. Nah, teman-teman mungkin mengira apa sih dan juga bertanya-tanya apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi atau dalam bahasa Inggris bioteknologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu biologi dan teknologi. Bioteknologi adalah ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bioteknologi secara umum berarti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi tersebut dapat memodifikasi fungsi biologis suatu organisme dengan menambahkan gen dari organisme lain atau merekayasa gen pada organisme tersebut. Pada proyek mengenai bioteknologi kali ini, kami memilih produk kondok yang menggunakan proses bioteknologi dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang ada pada ragi untuk mengembangkan adonan kami. Kami menggunakan sosis, keju mozzarella, dan juga keju cheddar untuk bahan isian produk kami. Apa sih kegunaan ragi itu? Ragi atau yeast merupakan mikroorganisme atau suatu makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, pada umumnya yaitu jenis Saccharomyces cerevisiae, yang biasa dimanfaatkan dalam pembuatan ragi. Ragi berfungsi sebagai pengembang adonan dengan produksi gas karbon dioksida serta sebagai pelunak gluten dengan asam yang dihasilkan, dan juga sebagai pemberi rasa dan aroma. Jenis-jenis ragi yang terdapat di pasaran yaitu ragi tape yang berbentuk bulat pipih berwarna putih dan ragi roti
berarti makan, dan cerevisiae yang berarti berkembang biak. Sehingga ragi roti merupakan spesies yang hidup dengan berkembang biak dengan memakan gula. Zymase adalah enzim yang terdapat dalam ragi yang memiliki fungsi jenis khamir yang sanggup mengubah berbagai jenis gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Enzim zymase ditambahkan pada proses peragian pengembangan adonan roti. Penambahan zymase menyebabkan glukosa dalam adonan roti terurai dan menjadi etil alkohol dan karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang terbentuk menjadikan adonan roti mengembang. Sejarah singkat mengenai ragi. Ragi pertama kali digunakan untuk membuat roti oleh bangsa Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka menemukan fakta bahwa ragi bisa didapatkan dari sisa-sisa pembuatan bir yang juga merupakan hasil fermentasi khamir. Bangsa Mesir kuno juga menemukan cara untuk menyimpan sebagian adonan yang sudah berisi ragi untuk digunakan pada adonan berikutnya. Ini disebut sebagai sourdough atau yang masih populer hingga sekarang. Ragi kemudian menyebar ke berbagai peradaban lain seperti Babilonia, Yunani, Roma, dan juga Eropa. Ragi juga mengalami perkembangan dalam proses pembuatan dan penggunaannya seperti ragi kering, ragi instan, dan juga ragi cair. Ragi memiliki peran penting dalam sejarah manusia karena roti adalah salah satu makanan pokok yang banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dalam Islam, masalah kehalalan atau haramnya ragi, suatu bahan makanan atau minuman termasuk ragi tergantung pada berbagai faktor Kehalalan makanan di dalam ragi dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip hukum makanan atau fikih yang mencakup pemahaman tentang halal atau yang diperbolehkan dan haram atau yang dilarang. Dalam konteks ragi, umumnya dianggap halal oleh mayoritas ulama Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan makanan yaitu hotdog. Yang pertama, bahan dan alat yang diperlukan adalah panci untuk menggoreng, wadah, kain bersih, tusuk sate atau sumpit, 5 hingga 6 sosis, 220 gram atau sama dengan 20 hingga 22 sendok makan terigu protein tinggi, 170 ml atau 17 sendok makan air hangat, 1 sendok teh ragi instan, 25 atau 2,5 sendok makan garam, dan juga gula, 1/4 sendok teh garam, 50 gram tepung panir, dan minyak untuk menggoreng. Cara membuatnya adalah dengan melarutkan gula dengan air hangat, aduk hingga gula larut, masukkan ragi, tunggu sampai berbusa sehingga menandakan ragi aktif. Yang kedua, masukkan tepung, garam, aduk rata, tutup adonan dengan plastik wrap atau kain, lalu biarkan hingga mengembang 2 kali lipat atau bisa ditunggu hingga sekitar 45 menit. Potong beberapa sosis dibagi menjadi 2 atau 3 bagian. Biarkan yang lainnya utuh. Panggang sebentar. Sosis di atas teflon dan dinginkan. Yang keempat, sambil menunggu sosis dingin, potong keju mozzarella dan tusuk di tusukan sate yang sudah disiapkan. Yang kelima, setelah sosis dingin, tusukkan kepada tusukan yang sudah ada kejunya. Untuk keju cheddar, kami memilih untuk menyelimutinya pada sosis. Lalu yang keenam, celupkan ujung sosis atau keju bagian depan ke dalam adonan yang sudah mengembang 2 kali lipat, lalu putar. Yang ketujuh, baluri dengan tepung panir, lalu rapihkan dan goreng. Jika teman-teman ingin melihat proses pembuatan secara detail, silakan tonton link video yang ada di bawah. Selanjutnya adalah cara membuat keju mozzarella. Yang dibutuhkan adalah panci, tutup panci, mangkok, wadah kedap udara, saringan, sendok atau spatula, susu murni 1 liter, cuka 5 sendok teh, dan juga air es. Cara membuatnya, yang pertama, panaskan 1 liter susu murni hingga panas kuku atau kurang lebih 48 Celcius dengan menggunakan api sedang menuju kecil. Setelah itu, matikan kompor, masukkan 5 sendok cuka ke dalam susu murni, aduk sedikit menggunakan sendok. Yang ketiga, angkat sendok, lalu tutup panci, diamkan 2-3 menit. Siapkan air es di wadah atau mangkok, lalu setelah 2 hingga 3 menit, buka tutup panci. Lalu seharusnya lemak
ke gumpalan. Saring sembari ditekan-tekan sehingga sisa air keluar. Pisahkan gumpalan tersebut dengan air sisa. Lalu masukkan 1 sendok garam ke dalam whey atau sisa susu. Masak hingga susu keluar uap sembari diaduk. Yang ketujuh, matikan lalu masukkan gumpalan tadi ke dalam whey selama 8 hingga 10 detik. Lalu saring dan tekan-tekan hingga air keluar. Ulang tahap ini 4 kali. Setelah selesai, rendam ke dalam air es selama 1 hingga 2 menit. Yang terakhir, saring lalu simpan di wadah kedap udara. Masukkan ke kulkas selama minimal 2 jam sebelum digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat keju cheddar. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu 8 liter susu segar, 1/4 sendok teh atau 1,25 ml kultur mesofilik, 1/2 sendok teh atau 2,5 ml rennet hewani cair, larutkan dengan setengah gelas atau 125 ml air dingin. Kemudian, siapkan 2 sendok makan garam halus. Cara pembuatan, siapkan bahan-bahan. Lalu, panaskan susu. Panaskan susu sapi pada suhu 32 sampai 35 derajat Celcius atau yang sering kita sebut sebagai hangat. Kemudian, tambahkan asam klorida dan aduk susu hingga rata. Yang ketiga, tambahkan rennet. Tambahkan rennet ke dalam adonan susu, kemudian aduk rata. Biarkan selama 30 menit hingga susu mengental. Lalu, potong gumpalan susu. Jika sudah mengental dan menggumpal, Anda bisa memotong bagiannya menjadi kecil-kecil. Kemudian panaskan lagi di suhu 42 hingga 45 derajat Celcius atau panas suhu. Yang kelima, dinginkan adonan. Jika proses pemanasan sudah selesai, selanjutnya Anda bisa mendinginkan adonan. Lalu uleni adonan tersebut hingga tercampur rata. Masukkan adonan ke dalam cetakan. Masukkan adonan keju mentah ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Biarkan selama 2 jam hingga mengeras. Yang ketujuh, tambahkan garam. Setelah dibiarkan semalaman, adonan dikeluarkan dari cetakan. Kemudian tambahkan garam untuk memberikan cita rasa asin. Yang kedelapan, simpan di suhu ruangan. Simpan keju dalam suhu ruangan selama 2-3 minggu. Tapi kami hanya menunggu sekitar 2-3 hari. Jika menginginkan hasil yang maksimal, Anda bisa menyimpannya di suhu rendah lebih lama lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari produk kami. Produk kami menggunakan keju mozzarella dan juga keju cheddar buatan rumahan, sehingga kualitasnya terjamin dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kondok kami juga menggunakan keju cheddar yang diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan bagi teman-teman yang memiliki intoleransi laktosa. Apa sih intoleransi laktosa itu? Intoleransi laktosa adalah gangguan pencernaan yang terjadi karena tubuh tidak mampu mencerna laktosa. Intoleransi laktosa disebabkan oleh kekurangan enzim laktase dalam tubuh yang mengakibatkan tubuh tidak dapat mencerna laktosa yang dikonsumsi. Apa saja produk-produk yang sebaiknya dihindari oleh konsumen yang menderita yang memiliki intoleransi laktosa? Maka dari itu, bagi konsumen dengan intoleransi laktosa, sebaiknya menghindari produk-produk dengan laktosa yang tinggi, seperti susu, olahan susu, mentega, keju, dan juga yogurt, serta dan lain-lain. Mengapa kami mengangkat masalah ini? Menurut Alamedica, intoleransi laktosa dialami oleh sekitar 68% populasi di dunia. Intoleransi laktosa banyak dijumpai pada ras Asia dan juga Afrika. Menurut Alamedica juga, intoleransi makanan terjadi pada sekitar 15 hingga 20% populasi dunia. Kasus intoleransi laktosa banyak ditemukan di Indonesia. Diperkirakan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sekitar 80% penduduknya mengalami intoleransi laktosa. Di Eropa sendiri, persentase yang memiliki intoleransi laktosa pada ras Kaukasoid lebih rendah, yaitu sekitar 25%. Ungkap Dr. Arif serta Aji, salah seorang ahli gizi. Hal ini menjadikan kami memilih mengangkat masalah ini, karena masih banyak teman-teman di luar sana yang memiliki intoleransi laktosa. Intoleransi makanan, terutama intoleransi laktosa. Mengapa kami memilih keju cheddar? Ada banyak jenis keju cheddar yang tersedia di pasaran, mulai dari mild, sharp, premium, dan lain sebagainya. Namun, apa sih bedanya?
salah satu bahan isian kami. Produk kami diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman yang ingin makan makanan yang sedang tren saat ini, tapi memiliki intoleransi, terutama intoleransi laktosa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fakta-fakta unik tentang produk yang akan kami buat. Kondok itu makanan dari mana sih? Mungkin banyak teman-teman yang mengira bahwa kondok berasal dari Korea. Namun ternyata hidangan ini berasal dari Amerika Serikat loh. Makanan ini terbuat dari sosis yang ditusuk, yang biasanya sering kita sebut sebagai hotdog, yang dilapisi lapisan tebal, tepung, serta tepung roti, dan digoreng hingga keemasan. Hidangan ini bisa dimakan dengan saus manis ataupun saus cocolan yang asin gurih. Hidangan ini umum ditemukan dalam masakan Amerika. Fun fact, kami beberapa kali membuat keju cheddar dengan cita rasa yang terlalu asin atau bahkan malah hambar. Jadi ternyata garam yang ditaruh pada keju cheddar sangat berpengaruh karena garam bisa menjadi pengawet alami bagi keju. Garam juga memperpanjang masa simpan keju dan juga dapat memperkuat bentuk dari keju tersebut. Dari hasil pengamatan kami, keju yang memiliki lebih banyak garam bentuknya akan lebih kuat atau keras dan juga kaku, serta lebih lama masa simpannya. Sedangkan keju yang memiliki kadar garam yang lebih sedikit atau yang lebih kurang, lebih cepat rusak atau patah-patah, serta masa simpan yang lebih pendek. Kami juga beberapa kali membuat adonan, tetapi tidak mengembang, dan hal itu terjadi akibat keranginya tidak aktif. Setelah mengamatinya, ternyata ada beberapa alasan nih yang menyebabkan ragi kami tidak aktif. Yang pertama ialah karena suhu air yang terlalu dingin, yang bisa membuat ragi tidak aktif. Yang kedua karena suhu air yang terlalu panas. Dan yang ketiga adalah karena takaran ragi dan airnya tidak pas. Kemudian saya akan menjelaskan mengapa kami memilih logo dengan nama Kondok Kauts. Kaut adalah kata dalam bahasa Prancis yang mengacu pada keadaan atau suhu yang tinggi atau panas. Kata ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang memiliki suhu tinggi, baik secara harfiah maupun secara kiasan. Misalnya dalam konteks cuaca, makanan, atau minuman yang memiliki suhu tinggi. Hal inilah yang menyebabkan kami memilih logo ini sebagai logo kami, karena produk yang kami buat akan sangat nikmat jika dihidangkan dan disajikan dalam kondisi yang masih hangat. Selanjutnya, di sini adalah kandungan gizi kondok per 100 gram. Selanjutnya, ini adalah rangkaian kegiatan yang kelompok kami laksanakan selama ujian praktek ini. Yang pertama adalah tahap awal, yaitu diskusi, yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024. Kami mengalami kendala, yaitu kurangnya inspirasi dan juga referensi. Dan solusi kami adalah mewawancari orang-orang terdekat dan juga mencari referensi-referensi dari TikTok, Google, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Di sini yang melakukan kegiatan tersebut adalah Sarah dan juga Reva. Yang kedua, diskusi mengenai produk atau tahap akhir dari tahap diskusi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 yang dilakukan oleh Sarah dan juga Reva. Kendala yang kami rasakan pada saat itu adalah kesulitan untuk mencarinya inovasi. Dan solusi yang kami dapatkan juga adalah mencari-cari referensi dan juga informasi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah konsultasi mengenai produk yang dilaksanakan oleh Sarah kepada Ibu Ren pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Alhamdulillahnya di sini tidak ada kendala. Lalu yang keempat, persiapan atau tahap awal hingga akhir, yaitu yang dilaksanakan oleh Sarah dan juga Revan pada Kamis sampai Sabtu 15 sampai 17 Februari 2024. Kendala yang kami rasakan adalah yang pertama, kesulitan dalam mencari bahan, dan yang kedua, kesulitan menentukan takaran. Solusi yang kami dapatkan dari kendala tersebut ialah mencari di beberapa tempat yang berbeda untuk bahan-bahan yang kami butuhkan, serta melakukan percobaan beberapa kali. Terakhir,
menentukan merek logo, dan juga kesulitan dalam mencari kemasan. Solusi yang kami dapatkan ialah mengulang proses beberapa kali, yang kedua mencari referensi di berbagai sumber, serta menanyakan kepada salah seorang penjual dagangan mengenai kemasan yang akan kami gunakan. Kesimpulan, dari hasil ujian praktek mengenai bioteknologi konvensional, kami dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, bioteknologi secara umum berarti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi seperti memodifikasi fungsi biologi suatu organisme dengan menambahkan gen dari organisme lain atau merekayasa gen pada organisme tersebut. Yang kedua, intoleransi laktosa adalah gangguan pencernaan yang terjadi karena tubuh tidak mampu mencerna laktosa yang disebabkan oleh kurangnya enzim laktase pada tubuh. Yang ketiga, produk-produk yang sebaiknya dihindari bagi konsumen dengan intoleransi laktosa, yaitu yang pertama ada susu dan yang kedua olahan susu, mentega, yogurt, keju, dan lain-lain. Yang keempat, keju cheddar menjadi salah satu alternatif pilihan bagi konsumen dengan intoleransi laktosa, karena kandungan laktosa pada keju cheddar relatif lebih kecil dibandingkan keju-keju lain. Sekian hasil pengamatan ujian praktek mengenai bioteknologi konvensional dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.